Shalom saudara-saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah online SBI pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan tema Apa yang diingat orang-orang tentang dirimu dari 1 Samuel 12 ayat 1-5 yang dibawakan oleh Evangelis Rudi Sumarno. Bapa di surga, kami saat ini datang kepadamu untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan pada kami dan kesempatan untuk kami boleh dipertemukan di dalam ibadah hari ini. Kami berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memimpin dan menuntun kami ketika kami beribadah secara online saat ini. Ingatkan kami bahwa kami adalah satu tubuh Kristus dan bahwa kami saat ini Tuhan bersekutu sebagai bagian dari persekutuan anak-anak Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk menikmati Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh belajar mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menaikkan pujian kita dan menyanyikan penyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembah-Mu, Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Evangelis Rudi Sumarno. Kiranya penguraian firman Tuhan dapat membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini, kebaktian umum hari Minggu tetap diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online ini melalui link yang tertera. Untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu juga dapat dilihat di YouTube link yang sama. Kami mendorong seluruh jemaat SBI tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mohon dukungan doa untuk state kita Victoria, untuk keadaan di Indonesia, dan juga untuk pertumbuhan kerohanian dan perkembangan jemaat SBI. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memperhatikan pergumulan kita. Ibadah minggu depan, 18 Oktober 2020, akan dilayani oleh Pendeta Ignatius Seta dengan tema Faith in Action at Home. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat 1. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita di dalam doa syafaat pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Engkau curahkan pada kami dengan apa yang kami dapatkan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu tersebut, kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Bapa, pada hari ini kami ingin membawakan beberapa hal di dalam doa kami. Kami ingin berdoa Tuhan kiranya Engkau mau membantu agar pandemi COVID-19 ini dapat berlalu Tuhan. Masa-masa yang cukup sulit bagi begitu banyak orang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang usahanya mengalami kesulitan, banyak juga orang-orang yang mengalami penderitaan akibat virus ini atau sakit akibat virus ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mau membantu mereka semua, menyembuhkan mereka yang sakit atas COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kuatkanlah mereka semua juga, dan kiranya Engkau mau memakai kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan pada saat-saat ini. Kami pun ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah dimanapun, negara apapun, agar kiranya Engkau berikan mereka hikmat sehingga mereka mengerti apa yang mereka harus lakukan untuk menangani kasus COVID-19 ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan di masa-masa yang sulit ini, di mana banyak di antara kami yang masih harus yang tidak dapat berkumpul secara bersama-sama, yang harus beribadah secara online. Oh Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami semua, Engkau kuatkan hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu sekali lagi Tuhan. Dan di saat-saat sulit ini, di saat-saat pandemi ini, kami justru semakin kuat, semakin mendekatkan diri kami di dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kebaktian-kebaktian melalui online ini bukanlah suatu kebaktian yang
yang kami ambil secara atau kami lakukan secara sia-sia, tetapi sesuatu yang kami lakukan dengan penuh makna, bahwa kami harus terus bertanggung jawab dan berhadapan di hadapan-Mu Tuhan, berhadapan di depan-Mu Tuhan. Oh Bapa, berikan hikmat kepada setiap pemimpin gereja. Bapa, terima kasih. Dan juga pada saat ini kami mohon kiranya Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Dosa yang sering kali kami lakukan, mengecewakan-Mu, mengecewakan orang-orang lain. Oh Bapa, kiranya Engkau memberikan belas kasihan-Mu pada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekali lagi. Dan kiranya doa yang jauh dari sempurna ini Engkau dengarkan dan kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Persembahan perpuluhan dapat diberikan kepada rekan yang tertera di layar. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Marilah kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman pada saat ini. Menyanyikan lagu Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ke 25. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25. Ini merupakan suatu bagian yang panjang, saya hanya akan membacakan 5 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat kelima, lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dalam doa sebelum kita melihat pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan adalah Bapa kami yang Maha Kuasa yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan ini kami bisa membaca firman-Mu. Kami sebentar ingin mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan. Roh Kudus hamba berdoa kiranya Engkau menilik setiap hati kami. Mencerahkan hati pikiran kami. Melihat kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Urapi hamba-Mu ini. Biarlah kiranya hamba berbicara hanya semata-mata kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya terpujilah nama-Mu Tuhan. Singkirkanlah setiap hal yang tidak berkenan di hati-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh berkonsentrasi penuh atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, tema khotbah hari ini saya beri judul apakah yang diingat orang-orang tentang dirimu? Apakah yang diingat orang-orang tentang dirimu? Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudara yang pernah berpikir, apa ya yang akan diingat orang-orang tentang diriku? Apakah orang-orang hanya mengingat diriku sebatas kekayaan yang ada dalam hidupku? Ataukah hanya sebatas pada kecantikan dari diriku? Ataukah hanya sebatas kepada kepintaranku? Ataukah hanya sebatas kepada kebaikanku? Atau bahkan apakah orang-orang mengingat diriku sesuatu yang tidak baik? Keegoisan dalam hidupku, atau yang lain lagi. Adakah hal tersebut saudara pikirkan di dalam hidup saudara? 3 hal yang ingin kita lihat pada hari ini saudara-saudara. Dari pembacaan firman dari 1 Samuel pasal 12 ini. Yang pertama, mengenai kesaksian Samuel atas hidupnya. Kesaksian Samuel atas hidupnya.
Dikatakan di dalam ayat kedua tadi bahwa Samuel telah tua dan ia telah beruban. Usianya telah lanjut. Dan sehingga di dalam bagian ini, pasal 12 ini, ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah pidato atau ucapan perpisahan daripada Samuel kepada bangsa Israel. Meskipun kita akan melihat Samuel muncul kembali di dalam pasal-pasal berikutnya. Memang tidak banyak. Hanya beberapa pasal kemudian Samuel seolah-olah hilang dari gambaran. Dan kalaupun ia muncul hanya sekejap. Karena setelah itu, isi daripada kisah Samuel ini selanjutnya akan diisi oleh kehidupan atau kepemimpinan Saul sebagai raja atau sebagai pemimpin baru atas bangsa Israel. Dan kemudian tentunya disusul oleh cerita Daud. Saudara-saudara, namun pada saat ini kita ingin melihat kesaksian hidup Samuel yang dikatakannya, yang diberikannya di depan bangsa Israel. Dan juga pada kita hari ini. Kita lihat dari ayat yang pertama. Di sana dikatakan, Samuel mengatakan bahwa, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Telah kudengarkan segala permintaanmu. Dengan kata lain, Samuel mengatakan pada bangsa Israel, apa yang menjadi tugasku telah kuselesaikan dengan baik. Apa yang menjadi tanggung jawabku atasmu bangsa Israel telah kuselesaikan seluruhnya. Pemimpin baru telah terpilih, yaitu Saul, menjadi rajamu sekarang. Tugas dan tanggung jawab mencari kepemimpinan baru telah kuselesaikan dengan baik. Itu pertama. Hal yang kedua mengenai kesaksian atas hidupnya. Ia mengatakan di dalam ayat kedua, akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Samuel menunjukkan kesaksian dalam hidupnya pada bangsa Israel bahwa ia telah menjadi pemimpin mereka sejak ia masih muda. Sejak ia masih muda. Ia telah menjadi pemimpin bangsa Israel. Ia telah menjadi seorang pemimpin sejak ia masih muda. Itulah kesaksian hidupnya. Hal yang ketiga. Dikatakan ayat ketiga. Berikanlah kesaksian, ia menantang bangsa Israel. Tunjukkan padaku di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan tentu di hadapan juga pemimpin baru atau orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Saul sebagai raja bangsa Israel. Apa yang telah kuambil daripadamu? Lembu? Atau keledai? Lalu apa yang telah kuperas daripadamu? Atau kekerasan yang telah kulakukan? Adakah hal itu? Lalu ia juga terakhir mengatakan, adakah aku menerima sogok? Menerima sogok sehingga aku harus tutup mata, seolah-olah tidak ada. Dan Samuel mengatakan bahwa jikalau aku melakukan hal tersebut, aku akan mengembalikannya kepadamu. Dengan kata lain, saudara-saudara, Samuel secara tidak langsung mengatakan bahwa sesungguhnya ia tidak bercacat. Ia tidak bercelah. Ia sebagai seorang pemimpin sejak muda, ia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan tidak bercelah, tidak bercacat di dalam masa kepemimpinannya atas bangsa Israel. Lalu hal yang keempat, apa respon daripada bangsa Israel ketika Samuel bertanya atau menantang bangsa Israel untuk menunjukkan hal-hal yang tidak baik dari dirinya. Bangsa Israel menjawab, ayat keempat, engkau tidak memeras kami. Engkau tidak memeras kami. Dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa
apapun dari tangan siapapun. Tidak memeras kami, tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau juga tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Engkau tidak menerima sogok, Samuel. Jadi apa yang diungkapkan oleh Samuel di dalam ayat ketiga, bahwa ia tidak bercatat, tidak bercela, didukung. Ini bukan hanya asumsi daripada Samuel sendiri, tapi dikonfirmasikan oleh bangsa Israel di dalam ayat keempat ini. Bahwa ia memang sebagai seorang pemimpin yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Saudara-saudara, dengan pengakuan bangsa Israel ini dari ayat keempat, sehingga Samuel dapat mengatakan kepada mereka bahwa jikalau memang demikian, tidak ada satu hal pun yang di mana engkau bisa menuduh aku melakukan hal-hal yang tidak berkenan, khususnya tidak berkenan pada Tuhan. Ini adalah pengakuan darimu sendiri, bangsa Israel. Engkau melihat kesaksian hidupku, bahwa aku tidak bercacat, tidak bercela, sehingga aku bersih dalam hidupku. Tidak ada satu hal pun yang engkau bisa menuduh kepadaku atas hal-hal yang tidak berkenan, terutama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam ayat kelima, Samuel kemudian mengatakan juga pada bangsa Israel, pengakuanmu baik, pengakuan bangsa Israel baik, tetapi terlebih Samuel juga mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang diakui oleh bangsa Israel, Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Kepemimpinan Samuel pun Tuhan menjadi saksi, dan juga orang yang diurapinya yang baru menjadi pemimpin baru, yaitu Saul, juga menjadi saksi atas pengakuan, atas konfirmasi dari bangsa Israel tentang diri Samuel, tentang kepemimpinan Samuel yang sejak muda, yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, yang tidak bercacat, tidak bercela. Pengakuan itu disaksikan oleh Tuhan dan juga oleh pemimpin mereka yang baru, yaitu Raja Saul. Saudara-saudara, Samuel memberikan kesaksian bagi bangsa Israel bahwa di selama kepemimpinannya ia telah melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin, menjalankan kepemimpinannya dengan penuh integritas. Dengan penuh integritas, dengan tidak bercacat, tidak bercela, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan dengan kehormatan. Itulah integritas, saudara-saudara. Tidak bercacat, kejujuran, kebenaran, dan kehormatan. Alasan Samuel, saudara-saudara, alasan Samuel memberikan kesaksian atau memberikan pidato atau ucapan seperti ini kepada bangsa Israel pada saat ini, ketika ia sebentar lagi atau ketika ia harus kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada pemimpin yang baru, yaitu Saul. Alasannya bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan untuk memamerkan dirinya di depan orang banyak bahwa lihat saya ini siapa, lihat begitu hebatnya saya dan segala. Bukan, saudara-saudara. Kita jangan salah mengerti. Alasan Samuel mengatakan hal ini semua di depan bangsa Israel untuk, saudara-saudara, memberikan contoh bagi pemimpin yang baru, memberikan contoh bagi pemimpin yang baru, yaitu Saul atau Raja Saul, bagaimana sebagai seorang pemimpin ia harus memerintah dan mengatur bangsa Israel di dalam kehidupannya, kehidupan berbangsa
atau bernegara, saudara-saudara. Samuel dengan alasan ini, maka kemudian Samuel memberikan hal-hal yang telah diucapkannya tadi. Memberikan contoh kesaksian hidupnya, agar pemimpin yang baru ini bisa melihat bagaimana memerintah dan mengatur dengan baik sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berintegritas. Seorang pemimpin yang berintegritas, saudara-saudara. Sehingga juga dengan hal ini Samuel pun, kalau memang Samuel kehidupannya tidak bercacat dan tidak bercela, sebagai seorang pemimpin yang mempunyai integritas, ia pun berhak untuk menegur bangsa Israel dengan kasih karunia, dengan kasih, menegur orang-orang atau bangsa Israel yang telah berdosa, atau menegur mereka, menegur atas dosa mereka. Kalau ia menegur mereka, ia berhak. Ia masuk dalam kualifikasi tersebut. Kenapa? Karena ia adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Seorang pemimpin yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga ia mengatakan, ia ingin menyampaikan juga sekali lagi kepada pemimpin baru, yaitu Saul, sebagai seorang pemimpin engkau harus berintegritas, sehingga juga engkau mempunyai otoritas untuk menegur orang-orang atau bangsa Israel ini yang melakukan dosa di mata Tuhan. Sebab kalau engkau sebagai seorang pemimpin tidak mempunyai integritas di dalam hidupmu, bagaimana kemudian engkau menegur orang-orang yang berdosa? Lah, engkau sendiri sebagai seorang pemimpin tidak mempunyai integritas. Maka dari itu sekali lagi, Samuel dengan alasan ini memberikan contoh kepada pemimpin baru ini, Raja Saul. Maka itu ia mengucapkan hal-hal yang diucapkan di dalam ayat 1 sampai dengan 5 ini. Itu bagian pertama. Kesaksian hidup Samuel. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai seorang pemimpin sejak muda. Yang terlebih lagi ia tidak bercacat dan tidak bercela. Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara pada hari ini. Apakah saudara mempunyai suatu integritas di dalam hidup saudara? Entah dalam kapasitas apapun, adakah integritas di dalam hidup saudara? Entah saudara itu dalam kehidupan rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, atau bahkan sebagai anak-anak, atau bahkan di dalam saudara melakukan transaksi bisnis, di dalam usaha saudara, di dalam pekerjaan saudara. Adakah saudara mempunyai integritas? Hal yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi kesaksian Samuel dan Samuel juga mengatakan bahwa Tuhan dan menjadi saksi atas kehidupannya sebagai seorang kepemimpinannya atau kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Tuhan menjadi saksi. Kemudian Samuel yang menariknya dari ayat ke-6 sampai dengan 13, ayat 6 sampai 13. Tuhan yang menjadi saksi ini adalah juga Tuhan yang mengajarkan kepada bangsa Israel, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang menjadi saksi ini pun adalah sesungguhnya Tuhan yang senantiasa memeliharamu dan juga pada saat yang sama mendisiplin engkau, bangsa Israel. Tuhan yang menjadi saksi ini, poin kedua, adalah juga Tuhan yang memelihara kehidupanmu, dan pada saat yang bersamaan juga Tuhan yang tidak akan ragu-ragu menghukummu atau mendisiplinkan hidupmu jikalau engkau tidak benar. Di dalam ayat ke-6 dikatakan bahwa Tuhanlah saksi. Apa yang dimasukkan di sini dalam secara singkat, apa yang dimasukkan di sini Tuhan juga memelihara. Kita bisa melihat dari ayat ke-7, ayat ke-8, 10 sampai 11, kemudian 12 dan 13. Ayat 7, 8, 10 sampai dengan yang 13.
Dikatakan di dalam ayat ke-7, saya akan bacakan secara singkat. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu. Ini Samuel mengatakan pada bangsa Israel, berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Segala perbuatan keselamatan yang Tuhan telah tunjukkan atasmu, bangsa Israel. Lalu Samuel kemudian mengungkapkan sejarah secara singkat bagaimana di dalam ayat 8 Samuel mengatakan bahwa nenek moyangmu Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru pada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan di bawah pada saat itu bangsa Israel menjadi hidup dalam masa perbudakan di bawah pemerintahan Mesir. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan kemudian mengutus Musa dan Harun membawa nenek moyangmu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Lalu di dalam ayat ke-10, ketika engkau telah mengakui dosamu, kesalahanmu, engkau berseru dan menangis pada Tuhan untuk melepaskanmu dari tangan-tangan musuhmu. Lalu jawaban Tuhan di ayat ke-11 juga. Apa yang dilakukan? Seperti ayat ke-8. Tuhan mengutus orang-orang untuk menyelamatkanmu. Di dalam ayat ke-11 dikatakan Tuhan mengutus Yerubbaal, atau dengan nama lain disebut Gideon, Barak, Yefta, dan Samuel sendiri untuk melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tenteram. Lalu di dalam ayat ke-12 sekali lagi ketika engkau mendapati tantangan atau di mana musuhmu Raja Bani Amon, Nahas, yang bernama Nahas mendatangi kamu. Lalu kamu berkata bahwa tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Tapi Tuhan menjawab permintaanmu akan seorang raja. Dan sekarang ayat 13 Samuel mengatakan bahwa lihat, raja yang telah kamu pilih ini, Saul, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Jadi di sini Samuel ingin mengungkapkan kepada bangsa Israel, jangan pernah lupa, Tuhan yang menjadi saksi atas kepemimpinanku ini, kesaksian hidupku ini, sejak muda, adalah Tuhan yang sama, yang juga terus memeliharamu bangsa Israel. Jangan lupa itu, sejak perbudakan di tanah Mesir, sampai hari ini Tuhan terus memeliharamu. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tetapi Samuel juga jangan lupa mengingatkan, Tuhan yang baik ini, Tuhan yang setia ini, yang memeliharamu juga dengan tidak ragu-ragu akan mendisiplinkanmu, menghukummu jikalau engkau tidak benar di hadapannya. Di dalam ayat ke-9 dikatakan, ketika masa di mana bangsa Israel melupakan Tuhan, Allah mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Jadi, saudara-saudara, Samuel ingin mengajak bangsa Israel untuk melihat kembali. Tuhan yang menjadi saksi ini adalah Tuhan yang memimpin hidupnya. Dan Tuhan yang memimpin hidupnya dengan kasih setia, juga Tuhan yang sama yang akan memimpin, yang memelihara kehidupan bangsa Israel. Dan juga, sekali lagi, tidak ragu-ragu untuk menegur jikalau engkau melakukan dosa atau berbuat dosa. Hal yang ketiga, saudara-saudara. Hal yang ketiga. Jadi apa semuanya ini? Samuel telah memberikan kesaksian atas hidupnya. Tuhan yang menjadi saksi. Tuhan yang menjadi saksi ini juga Tuhan yang memelihara.
dan mendisiplin pada saat yang bersamaan atas kehidupan bangsa Israel. Hal yang ketiga, saudara-saudara. Jadi apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan Samuel pada akhirnya adalah, kalau kita lihat dari ayat ke-14 sampai 25, Samuel kemudian dengan contoh yang diberikan oleh Samuel juga menginginkan dengan Tuhan yang menjadi saksi yang memelihara dan mendisiplinkan poin yang membawa kita kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga, bahwa dengan demikian bangsa Israel, engkau pun harus berjalan sebagai bangsa yang mempunyai integritas, yang menjadi kesaksian, menjadi bangsa yang menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain, menjadi satu bangsa yang betul-betul bersaksi atas Tuhan, yang memeliharamu dan juga mendisiplinmu. Itu kerinduan Samuel, saudara-saudara. Apa yang saya maksudkan di sini? Kalau kita lihat, saudara-saudara, di dalam ayat ke-14 dikatakan bahwa asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Samuel ingin mengatakan bahwa bangsa Israel, engkau harus menjadi satu kesaksian yang hidup. Seperti halnya diriku, seperti halnya Samuel. Menjadi satu kesaksian yang hidup, yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian bangsa Israel, engkau pun harus menjadi demikian. Caranya bagaimana? Caranya itu bahwa perubahan di dalam sikap dalam hidupmu, bahwa engkau takut akan Tuhan, engkau beribadah, atau di dalam bahasa Inggris you serve, melayani Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, atau bahasa Inggrisnya obey the Lord, atau taat akan Tuhan. Takut akan Tuhan, beribadah atau melayani Tuhan, dan juga yang ketiga, mendengarkan dan taat akan firman Tuhan. Dan juga ingat, jangan menentang Tuhan. Jangan menentang titah Tuhan. Baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu. Takut akan Tuhan, beribadah melayani Tuhan, taat akan Tuhan, mendengarkan atau taat akan firman Tuhan, dan tidak menentang Tuhan. Hal yang sama di dalam ayat 14 ini diulangi lagi, saudara-saudara, di dalam ayat ke-24 oleh Samuel. Dalam ayat ke-24 mengatakan bahwa hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Kita dengarkan sama dengan ayat 14. Beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Takut akan Tuhan, beribadah atau layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4, tapi segenap hatimu. Hidupmu fokus, tujukan pada Tuhan. Bahwa engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, lalu di dalam ayat yang ke-20, ayat ke-20 dan 21, dikatakan juga, jangan berhenti-henti mengikuti Tuhan. Dan sekali lagi dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Melayani, beribadah pada Tuhan. Ayat 14 dikatakan, ayat ke-24 diulangi, kemudian ayat ke-20 juga, ayat ke-20 dikatakan lagi. Jangan berhenti mengikuti Tuhan. Dengan kata lain, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan menentang Tuhan. Kembali lagi, seperti apa yang diucapkan di ayat ke-14. Lalu di dalam ayat ke-21, Samuel sekali lagi mengingatkan bangsa Israel, jangan menyimpang untuk mengejar hal-hal yang sia-sia,
atau berhala-berhala yang tidak berguna, yang tidak dapat menolong. Semuanya itu Samuel katakan kesia-siaan belaka. Karena kita harus ingat, bangsa Israel seringkali hal yang menjerumuskan bagi mereka, yang seringkali mereka jatuh, yaitu mereka ikut beribadah kepada berhala-berhala yang pengaruh daripada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Dan Samuel ingatkan, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan menyimpang untuk mengejar hal-hal tersebut. Mereka itu semua sia-sia. Jangan menyimpang. Mengapa semua ini? Mengapa, sekali lagi, mengapa takut akan Tuhan, beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan atau taat pada Tuhan, tidak menyimpang, tidak menentang Tuhan? Kenapa? Karena saudara-saudara, Samuel ingin mengingatkan sekali lagi pada bangsa Israel di dalam ayat ke-22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Ingat sekali lagi, Tuhan telah memeliharamu sejak perbudakan dari Mesir sampai engkau keluar, sampai engkau hari ini. Tuhan tidak pernah akan membuang umatnya. Sebab namanya besar. Dan dikatakan juga dalam ayat 22, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Engkau adalah umat pilihan, engkau adalah umatnya. Dan juga hal yang kedua, mengapa harus menjadi satu kesaksian hidup dengan takut akan Tuhan, setia melayani, dan juga taat akan firman-Nya. Dan tidak menyimpang, tidak menentang titah Tuhan. Karena hal yang kedua, Samuel ingin mengingatkan bahwa jikalau engkau melakukan hal tersebut, jikalau engkau menentang, tidak taat padanya, di dalam ayat dikatakan bahwa Tuhan pun, ayat ke-25 yang terakhir, jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Suatu teguran yang sangat keras, saudara-saudara. Atau di dalam ayat ke-15 yang sebelumnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, kamu melawan Tuhan dan Tuhan akan melawan kamu balik. Dan melawan rajamu. Dan terlebih di dalam ayat ke-25 yang seperti kita baca tadi, Tuhan akan melenyapkanmu dan juga rajamu. Dan juga ingat, Samuel katakan, bahwa di dalam ayat ke-17 dikatakan bahwa contohnya bagaimana? Contohnya adalah bahwa sebenarnya contoh bangsa Israel, Samuel mengatakan bahwa sebenarnya kalian ini telah melakukan kejahatan besar. Ayat ke-17 Samuel mengungkap kembali bahwa apa yang kamu lakukan adalah kejahatan besar. Apa itu? Ini merupakan contohmu ya, bahwa engkau telah meminta raja atas bagimu. Engkau telah meminta raja bagimu. Kita ingat peristiwa di dalam pasal 8 sebelumnya, 1 Samuel pasal 8. Tuhan tidak menginginkan, tapi mereka menuntut. Tuhan bilang mereka menuntut akan sesuai dengan waktu, mereka tidak bersabar menunggu kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan. Samuel mengatakan ini merupakan contoh kejahatanmu. Jangan perbuatan jahat ini terus diulangi. Karena jikalau engkau melawan Tuhan, Tuhan akan melawan balikmu dan akan melenyapkanmu. Jangan sekali-sekali menantang Tuhan. Kita ini hanya sebagaimana besarnya kita menganggap diri kita, saudara-saudara. Kita ini adalah kecil di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita ini kecil. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Karena pada hakikatnya kita adalah tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Samuel sekali lagi ingin mengajak bangsa Israel untuk
melihat contoh kehidupannya. Dan untuk kemudian meneruskan dan mengejar, memperjuangkan dan mempertahankan kesaksian hidup yang baik, di mana Tuhan menjadi saksi atas mereka, bahwa mereka memang sungguh umatnya, umat pilihannya. Dan Samuel pun mengatakan, dan aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Dan aku akan terus memberikan instruksi mengenai hal yang baik dan hal yang baik dan jalan yang lurus padamu, agar engkau betul-betul bisa menjadi kesaksian yang baik, agar bangsa Israel akan meninggalkan suatu kesaksian hidup yang baik, bukan hanya baik di mata manusia, tapi terlebih di mata Tuhan. Saudara, kesaksian hidup apakah yang pernah saudara pikirkan atau saudara gumuli? Apakah saudara pernah memikirkan hal tersebut? Kesaksian hidup Samuel, saudara-saudara, menunjukkan kepada bangsa Israel dan juga pada kita pada hari ini suatu karakter yang sejati sebagai seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Karakter yang sejati, yang penuh integritas, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan rasa kasih sayang Samuel pada Tuhan, hubungan yang begitu erat antara Samuel dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar ucapan bibir belaka, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar ucapan manis belaka. Tapi sungguh-sungguh ditunjukkan oleh Samuel di dalam perkataan dan hidupnya, dan tingkah laku hidupnya, sepanjang hidupnya. Samuel adalah pelayan Tuhan yang setia. Dan dia berharap dan dia mengharapkan bangsa Israel pun akan mengikuti jejaknya. Akan mengikuti contoh hidupnya. Bukan untuk dirinya semata-mata, tetapi untuk Tuhan. Sekali lagi, mengapa? Karena Tuhan telah begitu baik bagi bangsa Israel. Tuhan begitu baik memelihara kehidupan mereka. Hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka. Sehingga Samuel mengatakan, ikuti jejak kehidupanku, contohku. Demikian pula saudara-saudara. Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan banyak hal di dalam kehidupan kita. Akankah kita mengikuti atau sungguh-sungguh setia mengikuti Tuhan di dalam jalan kehidupan kita sehari-hari? Dalam keadaan apapun, baik kita di atas maupun di bawah, baik kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik keadaan kita mempunyai harta benda maupun kita tidak mempunyai harta benda, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Apakah sungguh-sungguh kita akan terus takut akan Tuhan, setia melayani Tuhan, dan taat di dalam mengikuti jalan Tuhan, taat pada Tuhan atas firman-Nya. Saudara-saudara, saya berharap ini merupakan suatu tantangan buat diri saya sendiri. Saya berharap kita mempunyai kerinduan untuk diingat atas kesaksian hidup kita sebagai seseorang yang berjalan di dalam suatu integritas. Berjalan bukan hanya di dalam suatu integritas, tetapi sebagai seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Seperti halnya apa yang telah dicontohkan oleh Samuel kepada bangsa Israel, dan sekali lagi pada juga kita hari ini. Tapi yang terlebih penting, saudara-saudara, mengapa kita ingin melakukan, atau mengapa saya berharap kita mempunyai suatu kerinduan bahwa kesaksian hidup kita akan dikenang oleh orang-orang sebagai seseorang yang berjalan dengan penuh integritas dan sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa?
Terlebih karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berjalan dengan suatu ketaatan kepada Bapa, di mana ia merendahkan dirinya sendiri, taat sampai kepada kematian, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya, sampai kemudian ia terangkat ke surga, ia penuh dengan integritas, mempunyai integritas tertinggi, saudara-saudara. Sehingga jikalau kita mengatakan diri kita adalah pengikut Kristus, kita percaya pada Yesus, bukankah hal yang sewajarnya jikalau kita pun belajar atau sungguh-sungguh mengejar dan mempertahankan, memperjuangkan hidup yang penuh dengan integritas. Karena Tuhan kita terlebih dahulu telah memberikan contoh tersebut. Tuhan Yesus berjalan dengan penuh integritas sampai ia mati di kayu salib. Kemudian ia bangkit di hari yang ketiga. Mengapa? Agar kita tidak harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman kekal atas dosa kita. Tapi melainkan kita memperoleh hidup yang kekal melalui dan di dalam Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Saudara, sekali lagi, seperti pertanyaan awal, pembukaan. Hal apakah yang saudara inginkan orang-orang ingat akan dirimu? Kesaksian hidup macam apakah yang pada akhirnya suatu hari nanti orang-orang akan teringat atas hidup dirimu? Biarlah kiranya ini menjadi sesuatu hal yang akan kita gumuli sepanjang hidup kita. Belajar untuk takut akan Tuhan. Ingin beribadah melayani Tuhan dengan setia. Dan taat mendengarkan firman-Nya. Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Bukan hanya separuh hati, 1/4, 3/4, 7/8. Tapi kita ingin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, di dalam kapasitas apapun yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita. Sehingga kita suatu hari memang betul kita telah menjadi satu saksi hidup yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita telah terlebih dahulu di dalam dan melalui Yesus Kristus memberikan contoh tersebut pada kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur hamba untuk sungguh-sungguh kiranya Tuhan ajarkan pada kami untuk menjadi orang-orang atau anak-anak-Mu yang mempunyai integritas. Bukan hanya sekedar kata-kata manis di dalam mulut kami, tapi sungguh-sungguh kami tunjukkan di dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan. Menjadi saksi bagi orang-orang lain bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam diri kami. Engkau telah berjalan dengan penuh integritas, mati di kayu salib. Kiranya hal tersebut akan sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, Tuhan. Tertanam
sampai suatu hari kami harus meninggalkan muka bumi ini. Kami ingin belajar takut, melayanimu dengan setia, dan taat akan firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan pada saat ini dan menyanyikan lagu Kupersembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang
Yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.